Penyebab murai batu birah ini menurut saya ada dua. Faktor internal, artinya faktor dari dalam tubuhnya. Yang kedua adalah faktor eksternal, itu dari luar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan channel Ringyiko BF. Oke teman-teman, kali ini saya akan membahas tentang bagaimana caranya menurunkan murai batu yang over birahi, tetapi murai tersebut akan ngedrop ketika dipangkas EF nya. Jadi kenapa ini perlu saya bahas teman-teman? Karena ternyata faktanya murai batu itu terkadang ketika dia over birahi, kemudian EF nya dipangkas 50%, nanti dia akan ngedrop karena kekurangan nutrisi. Ada yang seperti itu teman-teman, dan ini memang tidak semua murai batu seperti itu. Ada juga yang murai batu itu dipangkas CF-nya dia nggak ada masalah. Makanya pembahasan ini saya khususkan untuk murai batu yang over birahi tetapi tidak bisa dipangkas jangkriknya. Jadi ini teman-teman, penyebab murai batu birahi ini menurut saya ada dua. Faktor internal, artinya faktor dari dalam tubuhnya. Yang kedua adalah faktor eksternal, itu dari luar. Jadi untuk faktor internal ini biasanya karena extra fooding yang berlebih. Jadi ada penumpukan nutrisi atau penumpukan protein dalam tubuhnya yang menyebabkan dia menjadi over birahi. Ini karena ketidakseimbangan antara asupan makan yang dia makan dengan energi yang dia keluarkan. Itu teman-teman, itu adalah faktor internal. Kemudian faktor eksternal itu ada juga teman-teman. Jadi biasanya ini terjadi pada murai batu yang sering kali mendengar atau melihat murai batu betina. Problem ini sering saya hadapi karena saya juga peternak. Jadi burung yang saya gunakan untuk lomba ini kadang dia over birahi karena mendengar suara burung betina. Walaupun itu EF-nya sudah rendah, tetapi dia akan tetap birahi. Ya, itu yang saya maksudkan dengan faktor eksternal. Nah, pada kesempatan kali ini saya akan bahas, bisa jadi itu karena kelebihan EF, bisa jadi itu juga over birahinya karena faktor eksternal tadi. Oke teman-teman, yang perlu kita harus pahami bareng-bareng ini, bahwa murai batu yang over birahi ya, ini berbanding terbalik dengan murai batu yang over emosi. Jadi ketika murai batu itu dia over birahi, dia emosinya pasti akan rendah. Dan sebaliknya, ketika murai batu itu over emosi, dia birahinya akan rendah. Nah, pembahasan ini akan saya fokuskan bagaimana caranya kita menekan birahi dengan menaikkan emosi. Itu teman-teman, mudah-mudahan teman-teman ini bisa memahami, karena saya yakin kalau teman-teman yang sudah sering main burung udah paham ini. Jadi gini teman-teman, bagaimana rawatannya untuk pagi hari ya. Untuk pagi hari burung dikeluarin, diembunkan jam 5 pagi, kasih EF nya jangkrik aja. Tetapi untuk EF proto memang harus dihentikan teman-teman. Ini wajib ya, wajib dihentikan untuk proto. Jadi untuk jangkriknya kasih biasanya berapa? Kalau biasanya di atas 5, misalnya 7, kasih 5 aja dulu. Karena ternyata kalau jangkrik 7
ini proteinnya berlebih. Buktinya apa? Buktinya burungnya over birahi, gitu ya. Itu kasih 5. Tetapi kalau burung teman-teman itu misalnya di bawah 5, ya kan, di bawah 5 kok masih dia over birahi, hariannya itu cuma 3 jangkriknya, pagi 3 sore 3, tapi kenapa burungnya over birahi? Berarti itu faktor eksternalnya teman-teman ya. Penyebab birahinya adalah faktor eksternal. Itu seperti saya sampaikan tadi, kemungkinan dia sering mendengarkan burung murai batu betina. Nah, kalau dalam posisi seperti ini, itu tetap naikkan jangkriknya menjadi 5, karena treatment ini akan berat untuk murai batu. Treatment yang akan saya sampaikan ini mau mengeluarkan banyak energi. Jadi kalau ini dengan jangkrik yang minim, ya, misalnya dikasih 22 terus di treatment apa yang akan saya sampaikan, nggak kuat burungnya, mesti akan kekurangan nutrisi, gitu ya teman-teman. Jadi pagi kasih EF-nya jangkriknya 5 terus diembun, itu jam 5 pagi. Kemudian keluar matahari, kasih teras teman-teman, kasih teras yang intinya dia tidak kena matahari, gitu ya teman-teman. Itu sampai dengan jam 10 pagi. Setelah itu burung di sauna dengan kondisi burung kering, kerodong kering. Untuk bagaimana cara sauna yang baik itu sudah pernah saya upload di channel saya ini. Silahkan teman-teman cari di channel saya ini bagaimana cara sauna yang baik. Intinya di sauna 15-20 menit. Kalau baru pertama sering-sering dilihat bertahap ya teman-teman. Jangan langsung 20 menit atau langsung 15 menit. Kasihan, dia akan terlalu kepanasan. Ya, nanti bertahap. Gitu ya teman-teman. Setelah di sauna, proses sauna itu kembali burung diablak biar dia menyesuaikan kembali dengan suhu di lingkungannya dia. Paling tidak 30 menit kemudian dikerakap lagi atau dikerodong, masukin rumah di mana biasa dia digantung. Itu teman-teman. Itu sampai dengan sore. Nah, sore jam 3 burung dikeluarin, kasih jangkrik lagi. Nah, setelah kasih jangkrik sekitar 15 menit masukkan ke polier teman-teman. Polier itu kandang umbaran teman-teman. Udah nggak perlu digebrak biar dia terbang sendiri. Biar dia terbang sendiri. Nah, selama 2 jam. Jadi seandainya jam 3 nanti sampai dengan jam 5. Setengah jam sebelum selesai, sebelum kita angkat dari kandang polier, itu dikasih air biar dia mandi. Biasanya burung mesti langsung mandi. Karena apa? Karena paginya dia sudah kena sauna, dia panas. Nah, dia biasanya burung mandi, dan mandinya di sore hari. Gitu ya teman-teman. Nah, setelah dia mandi, kembali masukin ke kandang bulat. Kemudian setelah itu kasih teras lagi paling enggak 30 menit. Setelah ke 30 menit itu kemudian dikerakap lagi teman-teman. Ya kan, dikerakap lagi, masukkan dalam rumah di mana biasa dia digantung. Setelah itu teman-teman, proses atau perlakuan ini dilakukan 2 hari sekali. Gitu ya teman-teman. 2 hari sekali. Kemudian hari pas dia tidak kena treatment ini pagi diembunkan jam 5 pagi sambil dikasih jangkrik 5. Kemudian menjelang atau udah kelihatan matahari kasih teras sampai dengan jam 10. Setelah itu rakap kembali, masukkan ke rumah sampai nanti jam 3 atau jam 4. Kemudian diablak lagi selama paling tidak 1 jam sambil dikasih EF. EF-nya itu dikasihnya setelah dibuka, karena setelah kerodongnya dibuka langsung kasih EF baru
gantung di teras gitu ya teman-teman. Jadi lakukan ini selama 2 minggu teman-teman. Setelah 2 minggu boleh dicoba di gantangan. Nanti hasilnya seperti apa? Kalau ini hasilnya memang ternyata burungnya birahinya belum masih turunnya itu belum seberapa gitulah. Tetapi dia masih ada birahinya, lakukan lagi 2 minggu. Setelah itu dicoba lagi. Gitu ya teman-teman, sambil diamati kondisinya seperti apa sehingga nanti kita bisa menentukan treatment yang pas lagi. Gitu ya teman-teman. Nah, gitu aja yang saya sampaikan, mudah-mudahan ini bermanfaat. Banyak salah saya mohon maaf. Saya akhiri billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.